belajar micro healing menggunakan violet flame, ya. Mungkin teman-teman di sini ya ada yang baru, ya ada yang sudah lama juga, ya. Baru pertama kali mengenal violet flame punya, ya nanti bisa kita aktifkan dulu sementara untuk kedua pelaksanaannya. Ya, teman-teman yang lama yang sudah teracun ke servernya Sambala itu nanti tinggal aktifkan saja sendiri, ya. Kita akan meditasi bersama dulu, nanti kita akan healing per part bagian di tubuh kita, yang micro healing itu kita healing tipis-tipis, ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa tubuh kita ini multidimensional, ada tubuh fisik, tubuh energi, tubuh mental, dan tubuh kesadaran atau roh. Sebenarnya nyatanya jauh lebih banyak daripada itu, ya. Cuman yang sering kita yang sering berkaitan dengan kita di kehidupan sehari-hari, 4 lapis tubuh itu, ya. Oke, mungkin kita langsung mulai saja untuk meditasi dan healingnya. Oke, udah ada rekamannya ya. Suara saya jelas kan ya? Saya izin share dulu untuk suaranya. Jelas kok. Oke. Kita pakai musik tipis-tipis ya. Ini agak pilek. Sedang musim sakit ya. Semua makanya topiknya sebenarnya sangat related. Sebenarnya mestinya disampaikan 2-3 minggu yang lalu. Cuman karena kesibukan kita undur sampai Januari ini. Oke, silakan ambil posisi duduk yang paling nyaman. Kita meditasi sejenak. Ada yang punya air boleh ambil ya. Siapkan dulu air hangat. Lebih baik lagi pakai gelas kaca ataupun mug ya yang dari tanah. Itu akan lebih baik. Kalau nggak ada plastik juga nggak apa-apa sih. Ya, hangat paling baik. Dan nanti setelah kita healing secara energi, kita boleh minum air. Silakan siapkan dulu airnya ya. Kita kasih 2 menit lah ya, cukup ya untuk siapkan air. Dan teman-teman yang sudah ada air di sekitarnya, ya tungguin yang lain. Sambil melembutkan nafasnya, bernafas dengan pelan-pelan, tarik nafas pelan-pelan, hembuskan pelan-pelan, dengan penuh kesadaran kita menarik nafas pelan, lembut, penuh kesadaran, penuh sukacita, rekahkan senyuman di wajah. Tersenyumlah, rasakan betapa diri Anda sangat disayang, sangat dicintai dalam cinta kasih yang tanpa syarat dari sang sumber kehidupan. Tersenyum, penuhi hati dengan cinta tanpa syarat. Tarik nafas dengan pelan, hembuskan pelan-pelan, tarik nafas pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan,
dengan penuh kelembutan. Aku menarik nafas dalam cahaya dan cinta kasih dari Sang Sumber kehidupan. Aku melepaskan nafas beserta semua beban-beban dan ketegangan di badan jasmani maupun batinku. Aku menarik nafas dalam sukacita dan damai. Aku melepaskan nafas beserta semua kegelisahan dan penderitaan-penderitaan. Aku menarik nafas dalam kesadaran dan cinta. Aku melepaskan nafas dalam kepasrahan total. Teruslah bernafas dengan pelan dan rileks seperti ini. Aku hadir seutuhnya, sepenuhnya. Pikiranku, perasaanku, kesadaranku, seluruh dimensi keberadaan sekarang ini di sini hadir sepenuhnya bersama Sang Hadir, the mighty I presence, Sang Hadir, Sang Sadar. Dengan kerendahan hati, dalam cinta kasih tanpa syarat Sang Sumber, dalam sukacita kita memohon anugerah penyembuhan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita. Kita memohon kehadiran hierarki ilahi dari Sang Sumber kehidupan. Para malaikat dan malaikat agung yang bertanggung jawab atas kesembuhan. Archangel Raphael dan Mary beserta jajaran malaikatnya. Hadir pula Archangel Michael beserta Faith melindungi acara kita pada hari ini. Dan tentu saja penjaga dan pelindung dari Violet Flame, Archangel Zachiel dan Lady Amethyst, Master Saint Germain dan Lady Portia. Untuk hadir dan memberikan kita akses pada Violet Flame dalam porsi
yang paling maksimal. Oke. Saat ini akan lebih ke teknis. Pertahankan bernafas dengan pelan. Teman-teman boleh membuka mata. Kita akan melakukan healing secara meditatif ya, sambil meditasi. Artinya pikiran kita dalam keadaan tenang, damai, penuh sukacita. Tetapi kita sadar, mata kita terbuka. Ya, teman-teman yang belum teracun ke Shambhala dan Violet Flame, tangannya dihadapkan ke layar. Ya, kita akan aktifkan bersama Violet Flame untuk teman-teman. Dalam hati niatkan, aku sebutkan nama, meminta kepada sang sumber kehidupan dan para malaikat yang menjaga api suci Violet Flame untuk memberikan akses kepada api suci Violet Flame, api suci transmutasi, untuk bekerja maksimal di kedua telapak tangan saya saat ini. Teman-teman yang teracun di Shambhala, tinggal niatkan Violet Flame on. I am gold and silver Violet Flame. I am purity of God desire. I am that I am. Oke, silakan dari tengah telapak tangan ini pijit halus ke setiap jari, ya, selembut mungkin, dengan penuh kesadaran, selembut mungkin, secara pelan-pelan. Biarkan energi mengalir. Jempol, telunjuk, jari tengah. Ingat, selembut mungkin, setenang mungkin, serileks mungkin, ya. Jari manis, tidak perlu tergesa-gesa, lakukan sealami mungkin. Jari kelingking, dipijit secara halus, ya, secara energi. Balik ke tangan sebelah, dipijit mulai dari jempol, ya, pelan-pelan dipijit sepelan mungkin, seringan mungkin, ya. Kemudian jari telunjuk, biarkan saluran energinya terbuka, terbuka, dan terbuka. Jari tengah, jari manis, pelan-pelan tarik, pelan-pelan rasakan sensasi sentuhannya. Jari kelingking, ini juga pelan-pelan rasakan sentuhan yang paling lembut secara pelan. Anda juga boleh urut secara pelan, ya, di setiap jari-jari. Menggunakan jempol Anda, diurut pelan-pelan, seringan mungkin, ya. Karena kita bermain di energi, dan itu adalah sesuatu hal yang sangat lembut, yang tidak
level badan, tidak berada di level daging, di level rasa, di level energi. Jadi selembut mungkin, relaksasi, tersenyum. Tangan sebaliknya, di punggung kanan, sepelan mungkin, dengan penuh kesadaran, rasakan sentuhan di kulit, biarkan energi mengalir. Berikutnya, ya, yang kesemutan bagus ya. Pijit pelan-pelan, biarkan seluruh aliran energi terbuka. Ya, pijit secara pelan. Kemudian ke punggung tangan. Punggung tangan, pijit. Selembut mungkin, seringan mungkin. Rasakan gesekan halus di kulit Anda, penuh perhatian, ringan, tapi relax, dan tidak ada yang salah ya. Ringan mungkin, dan kiri dan kanan. Oke, kemudian kedua telapak tangan disatukan dan digosokkan. Aktifkan, aktifkan, aktifkan. Oke, ini sudah aktif ya. Kedua tangan Anda sudah aktif dalam energi. Anda boleh melakukan pijatan di bagian kepala secara lembut ya, secara lembut, relax. Ya, di bagian rambut-rambut Anda, pijat secara ringan. Rasakan setiap sentuhan di kulit kepala Anda. Anda boleh memijat di bagian alis secara lembut, pelan. Rasakan sensasinya bagian jidat Anda, bagian pelipis Anda, kiri dan kanan. Pelan-pelan, pelan-pelan, sepelan mungkin. Rasakan sensasi yang paling halus. Dan Anda boleh ketok pelan-pelan seperti ini. Pelan-pelan, pelan-pelan, rasakan, menggunakan rasa. Itu adalah yang paling dekat dengan level energi. Menggunakan rasa. Oke. Anda juga boleh memijat bagian telinga Anda, ya, di belakang telinga, di leher Anda, sepelan mungkin ya, di belakang leher Anda, pijat dengan mengarah ke jantung ya, dari atas ke bawah. Pelan-pelan rasakan tadi dari itu turun ke kedua bahu Anda, pelan-pelan sedikit tekan ya, tekan dengan ringan, jangan memaksa ya, secara ringan.
ketok pelan-pelan juga bisa, ya, untuk membuat aliran darahnya lancar. Oke, bagus sekali. Sekarang lengan Anda, ya, bagian sini, genggam dan lepaskan. Sambil memutar pelan-pelan, ya. Rasakan sensasinya ketika tekanan masuk dan rasakan ketika dia dilepaskan, ya, pelan-pelan. Jika Anda genggam dengan erat, rasakan tekanannya. Jika Anda lepaskan, rasakan kelegaannya di pergelangan tangan Anda. Dan di sebelah, ya, di sebelahnya, tekan dengan keras, melepaskan. Rasakan. Gunakan rasa Anda, kesadaran Anda. Biarkan energi. Dan juga bisa memijat kedua telapak tangan Anda. Oke. Sampai lengan Anda. Pijat yang lembut, ya, sampai ke lengan Anda. Secara lembut, rasakan. Sambil bernafas pelan dan senyum. Tidak ada yang salah dalam gerakan Anda. Lembut dan rasakan. Oke, tes di sebelah. Rasakan tekanannya, rasakan kelegaan. Genggam dan lepas. Oke. Genggam dan lepas. Kepala, leher, dan bahu kita boleh tepuk, ya, menggunakan ini, genggam seperti ini, ditepukkan, tepuk dengan pelan, senyaman mungkin, ya. Di sebelah sini, ya, tepuk. Dan Anda sebenarnya boleh menepuk bagian manapun di tubuh Anda dengan cara demikian, ya. Digenggam menggunakan bagian sini, ya, bagian dalam gitu. Beberapa juga boleh menggunakan demikian pas di bagian jantung dengan pelan. Pelan-pelan, ya, jangan terlalu keras. Sayangi diri Anda. Ini adalah memijit, ya. Pukul pelan-pelan dengan rasa yang masih nyaman. Dan di bagian bawah kaki Anda itu pelan-pelan. Ingat, bernafas pelan, nikmati
sadari prosesnya adalah bukan gerakan yang penting, tetapi gerakan rasa dan kesadaran Anda yang penting. Dengan penuh kesadaran, rasakan, nikmati dengan ringan dan lembut ya. Sebaliknya, pukul dengan ringan. Jangan fokus ke gerakannya, tapi fokus kesadaran dan rasa. Oke, boleh turun ke perut. Pelan-pelan ya, jangan terlalu keras. Kiri dan kanan, pinggang, punggungnya sampai belakang ini ya, sampai belakang punggung tangan, pinggul ya, untuk pijak bagian organ vital. Pelan-pelan oleh pelan-pelan sensasi bagian keras. Jika Anda merasa ada rasa tidak nyaman dan rasa sakit, lebih lembut. Biasanya kalau merasa sakit, artinya di bagian ada gelombang energi yang bertahan di situ. Setiap bagian tubuh Anda ketika Anda pukul dan Anda berasa sakit yang tidak wajar, ya, itu artinya ada energi blok di sana. Dan dengan lebih lembut, lebih sadar, dan dengan niat lepaskan dan ke bagian kaki Anda, paha. Anda boleh melakukan ya. Pukul kiri dan kanan pelan-pelan, nikmati sensasinya. Dari bawah ke atas ya, dimanapun Anda rasa teguh, ikuti intuisi Anda, biarkan intuisi Anda menuntun Anda. Bagian tubuh manapun yang berasa tidak nyaman. Untuk teman-teman yang memiliki keluhan di peredaran darah, autoimun, di bagian lumbar Anda boleh tepuk pelan-pelan sepanjang jalur lumbar, tulang ekor sampai lumbar pertama. Tepuk pelan-pelan dengan niatkan saya bebaskan energi-energi yang tidak lagi tertumpuk di sini. Ya, kiri dan kanan, kemudian di belakang lutut Anda, di belakang betis Anda, betul di bagian belakang betis Anda, pas di belakang betis Anda, pelan-pelan. Oke, silakan. Dengan penuh kesadaran, dengan kelembutan,
tanpa tergesa-gesa, hanapinya kesakitan nyaman, pukulan berasa nyaman. Jika ada rasa sakit di wajah, akan lebih pelan dan niatkan bahwa energinya terbuka dan mengalir, terbuka dan mengalir. Silakan praktekkan. Setelah pukulan, kita boleh memijit dengan pelan, pijit dengan pelan, energi waras, aktifkan sambil lihatkan violet flame on, biar energinya keluar, energi yang tidak selaras keluar dan langsung ditransmutasi ke cahaya. Biari tanam pelan-pelan ya, pelan-pelan perlu kesadaran, merasakan dekat di kulit Anda, rasakan energi yang mengalir, biarkan dia keluar dan terbakar, dimurnikan. Sama di bagian badan juga, didorong ke bawah, niatkan kembalikan ke bumi, kembalikan, dorong ke bawah, ke kaki, buat kasih kepada bunda bu yang akan transformasinya dengan cahaya. Terima kasih. Secara multidimensional, kita kirimkan energi violet flame plus Mahatma, cinta kasih tanpa syarat dari Sang Tuhan untuk setiap teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang terdekat dengan kita, setiap orang yang sedang dalam berbagai macam penyakit. Kita salurkan energi dari Falcon dan Mahatma. I am purity of God desire. I am that I am. Niatkan api suci Falcon membakar seluruh ruangan tempat Anda berada, membakar, memurnikan seluruh ruangan tempat Anda berada. Kemudian cahaya putih keemasan Mahat turun menyempurnakan dia akan habis energi cinta kasih mengembang berpanjang. Visualisasikan teman-teman Anda, keluarga Anda, orang-orang yang Anda sayang berada dalam cahaya putih keemasan dengan api suci Falcon.
dalam nama Samsudin ialah mengalir terus dan terus. Telapak tangan kembali dalam hati penuh rasa syukur dan terima kasih. Bersenyum, rasakan cinta yang melimpah ruah dan semesta segala Samsudin. Hierarki ilahi, para malaikat, para asal pasti, pada semua tarik nafas dalam, lepaskan pelan-pelan, kembali kesadaran badan raga fisik. Tarik nafas dalam, lepaskan pelan-pelan, dengan siluman takut nanti pada malam hari. Air yang telah disiapkan silakan di cheers. Mesti minum air ya teman-teman ya. Lebih baik lagi kalau airnya hangat. Oke. Ada teman-teman yang mau sharing silakan. Ya, ada yang tangannya langsung kesemutan ya. Padahal pijatnya ringan ya. Oke, selain Jihan, silakan. Ada yang mau sharing? Jadi mikrohealing itu kelihatan sepele ya, tapi dampaknya sebenarnya sangat besar. Ya, kalau teman-teman oke, seperti mau muntah, anestesi dan seperti panas terbakar. Ya kalau mau muntah, muntahin aja. Ngantuk banget ya. Oke. Sendawa terus menerus. Nah itu pijit di bagian perut ya. Enteng banget badan, energi ngalir dari tulang belakang. Oke, pas di perut enak keluar energinya. Oke, sendawa keringat terus. Kadang juga tubuh gemetaran di awal mulai. Oke. Sendawa ya, bagus. Belakang badan hangat, ringan, mulai ngantuk. Oke, bagus. Ya, Kumala gimana? Silakan. Yuk, sharing yuk. Sama-sama di Semarang. Ya kok, bagus banget kok. Kan saya ada batu ginjal di kanan kiri. Ini berasa tadi sempat sakit sekali, terus berangsur-angsur lebih enakan. Ginjalnya itu pertama itu kayak ketarik-tarik gitu, kayak ketarik-tarik. Terus ini
lebih terasa ringan, enggak sesakit yang pertama-pertama itu. Ya, Dan ya, ya, pertama bagus. kali awal-awal meditasi itu sendawa terus. Ya, Ya, itu itu semua kok. sebenarnya masuk Terima kasih angin. loh. Kalau bahasa dulu kan Hmm. masuk angin. Sachi, ya sachi itu chi yang jahat, angin jahat orang bilang. Ya, kita Iya, pukul-pukul begitu, jangka energinya dia keluar semua. Seperti itu. Ya, iya. micro healing. Heeh. Oh iya. Sebenarnya itu Makasih penting. loh. Ya, ya, Heeh. sama-sama. Itu nanti coba diamati ketika pipis dia punya batu keluar nggak? Biasanya keluar. Ya, Oh, baik kok. Makasih. oke. Oke, bagus. Nadia Della itu setengah channeling, ya nggak apa-apa, itu bagus. Silakan, Bagus Irawan, Maaf kok. seri. Maaf kok. Ya, Nanti dari rekaman itu bisa diulang lagi, boleh nggak? boleh, Micro bisa, healingnya. Oke, bisa. makasih kok. Ya, silakan. Silakan, Pak Bagus Irawan. Selamat malam, Koheng. Apa kabar? Malam. Sehat. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Mau nanya, Koheng. Tadi kan sempat disuruh buka mata ya, pas sesi ya. Kenapa itu, Koheng? Bisa dijelasin? Dari awal kan kita masuk ke tahap meditatif. Kemudian ketika udah buka mata, ya kita meditatif. Bukan lagi meditasi, tapi kita bangun dari meditasi dengan batin yang masih meditasi. Seperti itu. Kita aktif, meditasi aktif namanya. Meditatif. Seperti itu. Ya, jadi setengah meditasi. Sebenarnya itu dicapai. Tadi sih kerasanya biasa aja, tapi lama-lama kok kayak pusing terus hampir terakhir nih hilang. Tapi lega ya, ringan kan? Kayak fresh gini ya. Ya, tubuh pasti ringan. Iya, tapi kayak tengah-tengah tuh kayak pusing banget. Kenapa ini? Tiba-tiba aliran darahnya lancar. Iya. Oke, Bagus, terima bagus. kasih, Koheng. Sama-sama. Selalu. Yang punya masalah di jantung, yang ini boleh diseringkan, yang begini. Ya, aktifkan dulu di tangan, kemudian dipukul pelan-pelan ya, jangan terlalu keras. Nah, itu juga bisa mengurangi plak-plak di pembuluh darah jantung. Seperti itu. Ya. Ini adalah teknik sehat yang paling murah, paling mudah juga, ya. Cuman kadang-kadang kita nggak konsisten lakukan aja. Seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau sharing? Ya, Berarti waktunya bebas ya, Koheng ya? Serah kita ya? bebas. Paling bagus sih sebenarnya di pagi hari sebelum makan. Sama sore hari sekitar jam 3 lah, waktu perut udah kosong. Itu paling enak. Siap. Gigi. Matur nuwun. Oke. Minum ya teman-teman ya. Mesti minum yang banyak. Soalnya setelah beberapa bagaimanapun secara energi ada, secara vibrasi ada juga, dia pasti ada komponen-komponen yang berupa materi yang halus yang ada di tubuh kita. Nah, itu sangat butuh air untuk bantu dia keluarin. Kalau nanti pipisnya berwarna merah atau agak kusam, jangan takut, itu wajar karena tiba-tiba semua dibuang dengan baik. Ya, seperti itu.
Oke, ada yang mau sharing lagi? Silakan. Banyak yang ikut kelas, jarang yang sharing. Mana teman-teman absen dulu. Saya nguap terus, Kohen. Desi, halo, are you there? Gimana? Kena nih. Enak rasa? Oh, selama ini apa selama tadi meditasinya itu sendawa ya, sendawa terus saat pas kebetulan lagi datang bulan juga kan. Jadi kok pas saat ditepuk-tepuk kan alirannya jadi semakin lancar gitu. Nah, Chores gitu ya. iya lancar. Terus kemudian ini pada saat akhir kan dituntun ke titik yang saya mau gitu kan, yang saya inginkan. Nah, itu kan saya pernah belajar pernah tahu ada kayak teknik tapping untuk tapping tepuk-tepuk gitu loh Ya, untuk psikologi gitu. ya. Itu kenceng banget, sempet nggak berhenti. Itu sempet panik sih sebentar gitu, tapi ternyata ya mungkin itu bagian yang sedang dibutuhkan Ya, gitu. ikuti Pada saat intuisi. sudah selesai jadi lega gitu. Betul. Ini boleh dikombinasikan dengan apapun. Ya, bagaimanapun energi dimensi kelima itu energi pembebasan. Jadi Anda bisa kombinasi dengan apapun. Ya, sebenarnya tidak ada gerakan yang salah, mau sekencang apapun, selembut apapun, sebenarnya tidak ada cara yang salah. Yang penting adalah pengertian Anda. Ya makin halus makin bagus sih sebenarnya. Ya, cuman kau kencang juga sebenarnya ikuti intuisi yang menuntun Anda. Ya, jadi tidak mesti baku ya. Seperti Iya, itu. Kohen. Terima kasih. Thank you sharing ya. Oke, ada lagi yang mau sharing silakan. Bentar, tadi ada yang masih ngeblok di itu ya. Bagian leher agak berat sedikit. After terapi berasa lehernya berat ya. Ya coba disapu-sapu aja ya. Pelan-pelan sapu begini, sapu keluar. Begitu. Jadi sapu, tarik keluar itu. Ya. Secara lembut aja sapu, tarik keluar itu. Ya. Karena di awal cakra-cakra di tangan dan kedua di jari-jari juga udah diaktifkan. Jadi ini bisa dipakai untuk satu secara energi. Ya, ada bagian-bagian tubuh yang tidak nyaman itu tinggal tarik ya. Boleh Anda tarik, visualisasikan Anda tarik secara energi. Ya, kita main di level energi. Itu level yang substansi ya. Oke. Seperti itu kira-kira. Ya. Oke, ada teman-teman yang mau sharing lagi, silakan. Masih ada 9 menit. Nico, are you there? Iya kok. Gimana Nico? Enak. Tadi telat join kok. Jadi tapi ngikutin tadi ditepuk-tepuk di apa ya. Jadi ini lumayan enak kok. Terus tadi kan kebetulan juga saya tes langsung healing ke teman yang sedang ditempel parasit gitu. Jadi nanti mau hubungin dia juga kabarnya gimana nanti. Oke.
boleh visualisasikan aja ya, bisa pakai teknik seperti ini. Ya, ya. Oke. Nanti tinggal sharing-sharing ya, Ya, biar teman-teman praktek. Sebenarnya banyak praktek yang hebat-hebat sih, cuman orang kadang-kadang ini ya enggan mau berbagi ya. Ketarik ya, lebih enak bisa ya, biasanya di kaki tangan jadi hangat. Oke, hangat itu bagus ya, artinya aliran darahnya mulai lancar ya. Ya, karena memang kadang-kadang banyak sekali energi-energi trauma yang mengendap di badan. Makanya ada orang bisa kena penyakit, ya kadang-kadang ada karena energi trauma yang mengendap di badan fisik. Seperti itu. Memang secara energi, tapi lama-lama dia bisa membentuk jadi materi. Seperti itu. Energi bisa convert ke materi, materi juga sebaliknya bisa convert ke energi. Ya. Jadi ketika itu dilepaskan, ya bisa aja ada pelepasan secara emosional ya. Jadi itu hal yang baik. Ya, kaki nyeri di kaki tangan bisa jadi hangat, itu bagus karena aliran darahnya itu udah mengalir ya. AMLCS ini perlu deep cleansing, nanti coba cari file frame yang pembersihan menyeluruh yang mendalam, ada cari di channel YouTube saya ada ya, itu butuh yang agak ekstra ya. Kalau ini kan micro healing. Silakan mau sharing, silakan Vina. Naila mungkin mau sharing, silakan. Kalau tidak ada, ya kita akhiri dulu kelas malam hari ini. Nanti kalau ya silakan. Nggak bisa. Ini kalau bahas lain ini bisa ya. Kan kadang pada sebut itu kan kita seperti sedang di-upgrade ke apa 5D lah, apalah itu sebenarnya sudah proses gitu tanpa kita kerasa nanti udah terupgrade sendiri apa gimana sih kok kalau boleh tanya? Betul, sebenarnya prosesnya sedang terjadi dan itu perubahannya memang kadang-kadang ya, misalnya perubahan dari zaman itu deh, zaman sebelum manusia menemukan komputer deh, sampai saat ini kan percepatannya itu luar biasa. Kita yang generasi tahun 80-an paling mengerti hal seperti ini. Dari zaman TV masih bentuk tabung yang hitam putih, sampai sekarang udah setiap orang pegang handphone. Ya. Perubahannya itu luar biasa cepat sekali. Jadi perubahan dalam 20 tahun terakhir ini itu jauh lebih mencengangkan daripada dari abad, misalnya abad 1000 ke 2000. Ya, perubahannya itu luar biasa cepat. Ini juga terjadi pada sistem kesadaran manusia ya. Perubahannya itu juga jauh lebih luar biasa. Ya, misalnya gini deh. Kalau hari ini ada orang ditangkap bersalah, kemudian dihukum cambuk, yaitu kita anggap itu tidak manusiawi. Atau ada orang ditangkap dihukum rajam misalnya, ya itu sesuatu yang di beberapa abad yang lalu dianggap biasa-biasa saja. Tapi di zaman sekarang kalau dihukum seperti itu, semua orang akan mengatakan itu tidak manusiawi. Artinya upgrade kesadaran manusia itu udah secara signifikan meningkat, ya. Dan beberapa tahun terakhir ini itu jauh lebih cepat lagi, ya. Ya makanya banyak orang yang seringkali tepar ya tanpa sebab yang jelas gitu.
Ya, karena memang secara frekuensi makin naik. Mau tidak mau tubuh manusia itu ikut menyesuaikan diri. Ya, proses penyesuaian diri ini yang menyebabkan kadang-kadang badan kita itu tidak nyaman, ya, sinkronisasi dengan frekuensi yang sedang naik pelan-pelan. Nah, ini sebenarnya udah dimudahkan supaya prosesnya lebih smooth, lebih nyaman. Ya, maka ada orang-orang yang tertarik untuk mengajarkan self healing, mengajarkan kesadaran. Ya, ini adalah proses yang membuat masa transisinya itu jauh lebih lembut. Ya, daripada kalau dia tiba-tiba terjadi secara ekstrim, tiba-tiba dari dingin masuk ke panas gitu ya, itu pasti banyak yang hancur. Ya. Jadi kalau proses transisinya itu terlalu cepat, bisa jadi 70% manusia itu enggak ada yang 70% manusia akan tersisihkan seperti itu. Jadi ya tugas kita untuk pelan-pelan membawa kesadaran manusia jauh lebih baik, ya, lebih mengarah ke cinta kasih dan pembebasan, ya, tidak lagi terlalu terikat pada doktrin-doktrin dan dogma-dogma. Ya, karena dunia usang di mana pertentangan baik dan buruk itu udah lewat, udah bukan masa seperti itu. Ya, masa yang akan datang wawasan kita akan lebih global, bahkan bukan lagi global tetapi mencakup semesta yang jauh lebih luas. Ya, jadi tidak hanya di dalam kotak kecil bahwa kita yang paling benar, tidak seperti itu. Ya, mesti keluar dari kotak-kotak kecil, bahkan kotaknya itu udah dibuang, ya, nggak ada batasan seperti itu. Ya. Oke. Mantap kok penjelasannya, asik. Ya. Sama-sama belajar. Ya. Ya. Sip. Sering-sering dibahas lah tentang ini. Kalau tidak ada halangan nanti tanggal 7 kita akan bahas tentang apa sih meditasi itu, jenis-jenis meditasi itu seperti apa, kemudian apakah meditasi itu mesti duduk diam begitu. Ada orang bilang saya tidak bisa bermeditasi, itu sebenarnya seperti apa, padahal kita secara tidak sadar kita berada dalam meditasi setiap hari, ya. Transisi antara manusia ketika dia bangun dan tertidur, ya, proses antara sadar dan tidak sadar, itu kita pasti melewati masa transisi meditatif. Ya, makanya ketika kita bisa masuk dalam tidur dalam keadaan meditatif dengan kesadaran, kita punya kesadaran pelan-pelan turun sampai kita tertidur. Nah, proses itu sangat keren kalau Anda itu mengembangkan kesadaran di sana. Ya, Anda pelan-pelan mengamati bagaimana kesadaran Anda dari sadar ke ketiduran. Nah, di tengah proses itu ada satu lab yang dimana ada gerbang di mana Anda bisa mengakses dimensi-dimensi yang jauh lebih tinggi. Seperti itu. Mantap, ya, jos. Ya, sebenarnya kan setiap orang masuk ke level alpha seperti itu. Ya, untuk masuk bawah sadar atau mungkin rubah data bawah sadar kan lebih cepatnya lewat situ ya, kok ya. Ya, makanya afirmasi paling bagus itu menjelang tidur dan bangun tidur, itu paling bagus. Ya, ketika Anda belajar misalnya lucid dream gitu ya, Anda itu ketika bangun tidak langsung melek mata langsung beraktivitas, enggak. Ketika kesadarannya udah mulai menyatu, oh saya udah bangun, kita recall dulu mimpi kita. Dari pikiran bawah sadar ke pikiran sadar, itu baru mimpi tidak akan hilang. Ya, kalau Anda bangun tiba-tiba, mimpi apa Anda semalam itu semua udah hilang. Jadi ya, memang ada latihan semacam itu. Ya, cuman ya kita ya nanti akan bahas lah. Ya, semoga sempat nanti tanggal 7 kita bahas. Oke, mungkin saya di kereta jadi kita akan online-nya dengan
HP aja. Ya, oke. Thanks Oh, all. kapan-kapan kabar-kabar kalau misalkan ke Jogja. Ya, besok ke Surabaya. Oke, bye all. Thank you. Thank you. Berkah mengalir selalu untuk semuanya Bless juga. me. Oh, Be semuanya. blessed. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih kok.